Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Yulianto, SISY, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, NIM 2434257. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK IT Alhuda Wonogiri dengan mapel Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita mulai pembelajaran. Kita buka dulu dengan membaca doa kepada ketua kelas. Mohon untuk memimpin membaca doa. Silakan. Mari kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Fatihah dan doa belajar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon untuk bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk hari ini akan saya absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah semua komplit, semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan maksimal. Berikutnya untuk menambah semangat kita adakan tes briefing dulu. Ada saudara Mas Zaki, silakan bisa memimpin untuk tes briefing. Tepuk jari 1, 2,
4, 1, 3, 2, 4. Ya. Yang di dalamnya nanti akan dipaparkan terkait dengan kelangkaan dan skala prioritas. Kenapa kita perlu mempelajari terkait dengan permasalahan ekonomi, kelangkaan dan skala prioritas? Karena pada dasarnya dengan mempelajari ini nanti kita akan mengetahui ternyata di kegiatan ekonomi itu banyak sekali hal-hal yang terkadang menjadi sesuatu yang menghambat seseorang itu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Kelangkaan sebagai permasalahan kompetensi yang harus kami capai. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah melalui model problem solving dan metode berdiskusi kelompok. Kami diharapkan dapat yang pertama menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi Indonesia dan dunia. Yang kedua, kami membuat laporan kelangkaan sumber daya alam inability. Dan yang terakhir nanti kami mempresentasikan hasil diskusi tentang kelangkaan sumber daya alam dengan rasa tanggung jawab. Perhatikan artikel yang ada di mana diambil dari kompas.com. Kuota BBM bersubsidi terbatas sehingga nelayan di Kemang dulu tak bisa menarik. Apa yang terjadi jika sumber daya alam habis? Silakan yang bisa memberikan pendapatnya terkait video cuplian terkait materi hari ini, yaitu terkait dengan kelangkaan. Ya, silakan. Jadi kelangkaan itu tidak hanya sebatas dari sumber daya alam saja, Pak. Ya. Tadi kan di video itu ada apa namanya terbatasnya seperti subsidi bensin ataupun lapangan pekerjaan lainnya gitu, Pak. Sehingga banyak juga yang pengangguran karena kurangnya lowongan seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali pendapatnya. Jadi nanti akan banyak sekali ya bentuk-bentuk kelangkaan. Nanti silahkan didiskusikan. Terus nanti setelah didiskusikan, silahkan untuk masing-masing kelompok bisa mempresentasikan, memaparkan hasil diskusinya, dan kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Bisa dipahami ya? Bisa. Saya bagikan. Silakan untuk didiskusikan. Apakah ada kesulitan dalam berdiskusi? Belum ya? Ya, mungkin bisa dikompletti yang lain dalam dapat yang lain. Terima kasih. Silakan pada kelompok satu bisa untuk mulai memaparkan hasil dari diskusinya. Kelompok yang lain nanti silakan memberikan tanggapan dan juga bisa pertanyaan ataupun melengkapi ide-ide yang sudah disimpulkan dari kelompok yang lain. Itu saja, silakan kelompok satu bisa mulai ke depan. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami.
Jadi ini ada gambar orang-orang berkerumunan kayak demo butuh pekerjaan kayak gitu. Ya banyak yang mencari-cari pekerjaan gitu. Terus yang pertama yaitu jelaskan kondisi gambar di atas. Nah, kondisi di atas ini ya menjelaskan bahwa banyaknya orang yang butuh pekerjaan. Nah, ini kondisinya seperti ini, ya. Jadi aslinya lebih Banyak lagi, tidak hanya 5 orang, banyak lagi. Dan yang kedua yaitu tuliskan penyebabnya. Jadi setelah kami diskusikan ada banyak penyebabnya. Yang pertama yaitu kurangnya lowongan pekerjaan. Jadi misalnya sekarang itu banyak lulusan SMP, lulusan SMA, SMK, bahkan S1, S2 banyak yang nganggur karena nggak ada lowongan pekerjaan. Terus ada juga sebabnya karena banyak yang memilih jadi karyawan, nggak merintis usaha sendiri. Coba kalau dia merintis usaha sendiri kan dia malah bisa menciptakan banyak lowongan kerja bagi orang lain. Terus yang ketiga, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya dengan menciptakan usaha sendiri. Ya, karena tidak semua harus menjadi pegawai atau karyawan. Dan yang keempat, jelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ya, jadi banyak yaitu ya dampak kehidupan bagi masyarakat karena pengangguran ini. Banyaknya pengangguran yang pertama itu dampaknya, banyaknya kemiskinan, banyak yang mengakses judi online maupun pinjol di zaman online gitu ya. Dan yang terakhir yaitu perekonomian tidak seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 2 lagi mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan tadi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah dari teman-teman pernah melihat banyaknya antrean masyarakat untuk membeli air bersih? Pernah melihat? Nah, peristiwa tersebut terjadi karena sulitnya mereka mendapatkan sumber air bersih, atau dalam istilah ekonomi terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Nah, dan tadi kami mengerjakan tentang kelangkaan sumber air bersih. Yang pertama, jelaskan kondisi gambar yang ada di sini. Nah, kelihatan teman-teman? Kelihatan. Nah, kondisi di atas yaitu tentang banyaknya masyarakat yang mengantri untuk membeli air bersih. Saya bertanya. Ya, silakan. Dan sekarang banyak ya orang yang membuat sumur itu, terus airnya nggak ada, ya asap, tetap kering gitu. Bagaimana solusinya? Nah, jadi menurut beberapa data ya, menurut website itu kita membaca dari banyak artikel itu memang karena curah hujan yang rendah di daerah tersebut. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan keadaan oh ini airnya kering karena orang-orangnya. Jadi tidak hanya itu. Jadi mungkin karena memang alamnya lagi bermasalah gitu. Ya, mungkin kalau enggak juga karena di situ kan kayak apa ya, gundul lah hutannya. Jadi di hutan itu tidak ada tumbuhan atau tidak ada pohon-pohon yang bisa menyerap banyak air. Jadi mungkin terjadinya kekeringan di sumur tersebut ya salah satunya ya tadi ada yang karena curah hujan yang rendah dan juga mungkin gundulnya hutan tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kami
bisa melihat Ya, gambar ini? bisa melihat. Bisa melihat. Oke, terima kasih. Jadi di gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya banyak sekali warga masyarakat yang sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak, begitu. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua yaitu tuliskan penyebabnya. Jadi penyebab ini adalah adanya kelangkaan sumber daya ekonomi sehingga mereka sulit mendapatkan BBM yang mereka inginkan. Jumlah yang terbatas dan banyak yang dibutuhkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara mencegahnya. Tadi dari diskusi kami yaitu bagaimana kita bisa bijaksana dalam menggunakan kendaraan bermotor sehingga tidak boros BBM. Contohnya itu gimana sih? Jadi nggak seharusnya kita keluar kemana-mana itu selalu menggunakan transportasi ya. Seperti misalnya kita hanya ke tetangga yang dekat itu kita bisa jalan kaki untuk dalam rangka menghemat BBM gitu. Jadi nggak kemana-mana harus selalu dengan kendaraan gitu ya teman-teman. Lanjut. Soal yang terakhir, jelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Hasil jawaban dari diskusi kelompok kami, dampaknya itu sulit mendapatkan BBM yang diperlukan. Yang kedua, menyebabkan keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup banyak ya permasalahan ekonomi. Ya, seperti contohnya tadi BBM, terus kelangkaan air, terus kelangkaan demo lawan kerja. Dan di sini kita mendapatkan permasalahan ekonomi tentang kelangkaan gas. Jadi oh ya, ini kelangkaan gas. Antrinya Silakan dilihat ada gambarnya. Ya. Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Gak kelihatan? Oh, kamu pasti nulis ya. Oh. Zoom. Oh iya, ya, kelihatan. Makanya dibuka, makanya dibuka. Oh iya. Pernahkah Anda melihat banyaknya antrian orang yang ingin membeli gas ukuran 3 kg? Nah, peristiwa tersebut terjadi karena sulitnya mereka mendapatkan jenis bahan bakar tersebut. Atau dalam istilah ekonomi, terjadinya kelangkaan sumber daya ekonomi. Maksud saya ya, pertanyaan pertama tuh dijelaskan kondisi gambar di atas. Nah, kondisi gambar di atas ini menunjukkan bahwa adanya kelangkaan gas LPG di kalangan masyarakat. Dalam gambar tersebut terlihat banyak sekali warga masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan gas LPG tersebut dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Oke, yang nomor dua, tuliskan penyebabnya. Nah, jadi penyebab adanya kelangkaan LPG yaitu tidak seimbangnya. Jadi tidak seimbangnya berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan ketersediaan yang disediakan oleh perusahaan. Jadi contohnya nih, lebaran kemarin kan banyak yang memasak daging. Nah, itu adanya kelangkaan. Contohnya nih, ada kelangkaan sebuah LPG. Nah, jadi kan kita tidak bisa memasak. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah kesalahan, ada kesalahan oknum dan ada juga kesalahan di perusahaan. Dan ada juga nih, ada oknum-oknum yang menimbun gas. Contohnya baru muncul. Nah, jadi itu gas dengan adanya kelangkaan itu, beberapa oknum itu memanfaatkan kondisi itu dengan ia menjual gas lebih mahal dari harga normalnya. Nah, gitu. Lanjut nomor 3. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu kebijakan terhadap penjual atau warung untuk tidak meminta membuat skala prioritas, jadi berlaku adil kepada siapa yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Saya tanya, kan saya lihat di berita ya, gas itu aslinya kan aslinya 50.000. Nah, tapi dari pemerintah itu diberikan subsidi menjadi 8.000 ya. Nah, tapi kok kalau dijual di warung-warung itu bisa jadi 20.000. Nah, itu penyebabnya apa ya? Kalau dari beberapa
mempunyai laba terhadap penjualannya, atau dia mendapatkan pajak dan keuntungan diproses dan akhirnya penjualannya agak lebih tinggi, tapi nggak terlalu tinggi banget. Bisa juga dari perusahaan, bisa juga dari perusahaannya langsung. Jenis kelangkaan itu ada dua. Yang pertama jenis kelangkaan sumber daya, yang kedua kelangkaan kebutuhan. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Kelangkaan sumber daya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam (SDA). Yang kedua kelangkaan sumber daya manusia. Yang ketiga kelangkaan sumber daya kewirausahaan, dan yang terakhir kelangkaan sumber daya modal. Jadi diingat-ingat ya, kelangkaan yang tergolong kelangkaan sumber daya itu ada 4. SDA, SDM, kewirausahaan, sama modal. Kita lihat satu persatu. Sumber daya alam, ya, kelangkaan sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam dan ada di alam. Nah, sumber daya alam sendiri dibagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu yang terkait dengan hewan dan tumbuhan. Kalau abiotik itu air, tanah, udara, iklim, dan bahan tambah. Nah, dari kelangkaan SDA sendiri, sumber daya alam sendiri, ada sumber daya alam itu yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Jadi kita harus mengetahui beberapa sumber daya alam yang di situ berpotensi terjadinya kelangkaan. Terus yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Manusia sendiri memegang peranan penting seperti kegiatan ekonomi kemarin. Ya, kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Semuanya di dalamnya ada peran dari manusia. Nah, lantas apa yang menjadi kelangkaan SDM, sumber daya manusia? Yaitu kelangkaan bisa berwujud kuantitas, jumlah fisiknya, jumlah orangnya, dan juga bisa berwujud kualitas. Kualitas itu meliputi keterampilan dan skill. Makanya kita selama ini selalu didorong untuk selalu mengupgrade kemampuan diri. Itu terus jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas, waktu, sifat, dan subjek dibagi menjadi 4. Menurut intensitas itu ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Ini sudah pernah kita bahas juga. Primer itu menyangkut sandang, pangan, dan papan, dan itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Tapi kalau sekunder itu biasanya pemenuhan saja di luar sandang, pangan, dan papan. Kalau tersier itu lebih kepada kebutuhan yang bersifat mewah. Dan dampak kelangkaan adalah kenaikan harga pasti tadi. Misal gas tadi yang sudah didiskusikan ya, gas langka naik harganya, BBM langka naik harganya, air bersih langka harganya naik. Terus tadi yang satu pekerjaan langka itu juga menjadi penyebab harga naik, akhirnya kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun. Terus yang kedua, pengangguran meningkat. Tadi seperti yang dibahas di kelompok 1 tadi. Terus yang ketiga, karena pengangguran meningkat menyebabkan kriminalitas juga meningkat, terjadinya perampokan, terjadinya pencurian, dan lain sebagainya. Terus angka kemiskinan bertambah, sudah pasti. Ya, orang di pekerjaan, orang di penghasilan, otomatis dia akan menjadi miskin. Terus kesenjangan sosial, terjadi perbedaan grade antara masyarakat bawah dengan masyarakat menengah ke atas.
tidak punya pekerjaan, penghasilan tergolong menengah ke bawah, dia tidak bisa memenuhi ya apa yang menjadi kebutuhannya. Terus yang terakhir adalah pemerintahan menjadi tidak kondusif. Banyak sekali terjadi kekacauan. Itu terus mengatasi kelangkaan, menyusun skala prioritas, memanfaatkan sumber daya pengganti, menghemat penggunaan SDA, terus meningkatkan SDM, memelihara kelestarian alam dan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Ya, ini materi saya ingin mendengar satu atau dua tanggapan atau refleksi terkait pembelajaran hari ini. Silakan. Ayo, ya. Jadi materi yang saya sampaikan kita semua tahu bahwa permasalahan ekonomi di sekitar kita itu pun banyak dan bukan hanya satu atau beberapa. Jadi kita lebih tahu apa itu permasalahan ekonomi yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas terkait dengan pelaku-pelaku ekonomi. Maka nanti silahkan dibaca dulu materi yang ada di LKS, materi yang ada di modul. Nah, nanti biar di pembelajaran di pertemuan berikutnya kita bisa lebih maksimal dalam memahami materinya. Itu terus sekali lagi terima kasih atas atensinya. Nanti mungkin akan ada beberapa penugasan ya, terkait dengan materi hari ini. Nanti akan kita kirimkan penugasannya melalui. Terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Ya, semoga pembelajaran pada hari ini menambah ilmu bagi kita, menambah pencerahan bagi kita, dan kita selalu dimudahkan dalam memahami segala materi-materi pembelajaran yang ada. Pesan saya, teruslah tetap belajar, teruslah selalu mengupgrade diri, dan teruslah berkontribusi ya, karena sejatinya tadi ya, salah satu kebutuhan kita itu adalah belajar itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia ya. Mungkin itu dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.